Bisa diceritakan Bang, juga kata ini juga Doktif menjadi tersangka, bisa dijelaskan Bang? Ya, jadi begini teman-teman media ya. Saya belum bisa sampaikan bahwa apakah Doktif atau inisial Dr. S sudah ditetapkan menjadi tersangka atau belum, karena SP2HP yang secara resmi dari pihak penyidik Polrestabes Medan belum kami terima ya. Tetapi yang dapat kami sampaikan adalah bahwa SP2HP ya, disampaikan kepada kami terakhir tentang telah dilakukannya pemeriksaan terhadap inisial Dr. S, kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara untuk kemudian ditetapkan tersangka atau tidaknya ya. Yang pasti kita menunggu dari pihak penyidik Polrestabes Medan melalui pemberitahuan resminya. Tetapi ya, kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Henry Tungkir merasa yakin ya, dengan bukti permulaan yang cukup, dengan keterangan-keterangan yang kami berikan, bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial Dr. S akan menjadi tersangka. Demikian. Lagi? Berarti ini sudah gelar perkara nih. Nah, nanti kami sampaikan berikutnya ya. Yang pasti dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kami. Soal gelar perkara kita belum tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu. Bang, sejauh ini kan sendiri ya bahwa kenapa dia melakukan kalian tahu bahwa kan sudah masuk Depon gitu ya, kenapa akhirnya dan dibebaskan itu Baik. Paham, saya paham. Begini. Kalaupun kemudian ya ini ya, Justip itu atau Justiper si pelakunya itu, si Justip salah ya. Ini kalaupun salah dan itu dapat dikenakan dugaan tidak pidana, apakah gelar seorang dokter itu dapat dicabut? Itu dia ya. Jadi ini satu edukasi yang sesat terhadap publik ya. Seseorang itu ketika dituduhkan, dipersangkakan dan telah diputuskan menjadi seorang maling, maka belum tentu statusnya sebagai seorang guru atau status sebagai PNS dicabut. Ya seperti itu perumpamannya ya. Jadi kalau kemudian Justiper itu atau Justip adalah merupakan tindak pidana, tidak bisa status klien kami itu dicabut sebagai seorang dokter. Ya, jadi perkataan, perbuatan, caption yang disampaikan oleh Dr. S terhadap klien kami karena mengatakan bahwa klien kami fix bukan dokter, seperti itu. Ya, jadi begini, saya sampaikan pada rekan media ya. Seandainya kalian ini melancong nih ke luar negeri, lalu kemudian ada tetangga kalian, mertua ataupun yang cowok ya, selingkuhannya nitip oleh-oleh gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah oleh-oleh itu harus mendapatkan izin resmi? Seperti itu ya. Apakah oleh-oleh yang kalian bawa dari luar negeri harus mendapat izin resmi? Kan enggak kan? Nah contoh, Dr. Andreas klien kami itu ketika dia ke Bangkok kemudian dia membawa titipan, itu kan tidak harus mendapatkan izin ya, seperti itu. Nah, artinya istilah Bepom Bangkok itu akan sebutan daripada si Doktif itu sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau begitu, sebagai seorang yang katanya bahwa dia paham hukum, silakan laporkan klien kami. Seperti itu. Jadi jangan cuap-cuapnya di media sosial ya, membangun opini, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Silahkan laporkan klien kami bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Kami tunggu. Siap dong. Tapi sampai sekarang nggak dilapor-laporin. Artinya ini kan hanya hoax saja begitu. Kita tunggu. Seperti itu.
Lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? di Medan ataupun di Saat itu kita ketahui sekitar kurang lebih 2 minggu lalu bahwa Dr. S ya sudah diambil keterangannya di Polres Tangsel ya. Nah, terhadap keterangan yang diberikan oleh Dr. S, kami yakin dan percaya dalam waktu dekat gelar perkara akan menetapkan beliau menjadi tersangka. Seperti itu. Sabar ya, sabar ya. Jadi satu lagi tambahan ya kawan-kawan. Selain klien kami Dr. Andreas, kami perlu menyampaikan juga ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami Dr. Reza Gladys ya terkait ada pertemuan di Komisi 6 ya saat itu. Perlu kami sampaikan bahwa klien kami tidak pernah membuat permohonan rapat dengar pendapat umum. Satu. Nah, kalau kemudian ada undangan ke klien kami memang belum tahu sebagai kuasa hukum. Yang ketiga, ya, bahwa terhadap rapat dengar pendapat umum sebenarnya itu dipergunakan oleh Komisi 6 atau komisi lainnya di DPR RI sebagai pengawasan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang dan regulasi, ya. Tetapi kalau kemudian mempertengkarkan kelompok-kelompok masyarakat yang sedang bertikai, Komisi 6 ini kan bukan persidangan, ya, bukan persidangan. Kalau ada kelompok-kelompok yang keberatan, nah seharusnya Komisi 6 menghadirkan kelompok yang keberatan, kemudian menghadirkan pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan konstitusi, maka lahirlah sebuah rekomendasi, lalu berdasarkan rekomendasi tidak lanjuti. Kalau klien kami salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Ada lagi? Udah? Cukup. Ya. Sebagai tambahan ya, supaya kalian tenang ya. Yang pasti di mana ada Bang Biring, yakinlah kalian pasti ada tersangka. Ya, terima kasih. Kemarin terkait rapat di komisi kami itu kan Dokter menggandeng PPKN juga Bang Ibrahim untuk memberantas tiket-tiket Ya. masalah Bang. Tanggapan abang gimana? Baik, jadi begini. Perlu saya sampaikan. Pidana itu kan ada dua jenis dalam deliknya. Ada delik aduan, ada delik kejahatan. Oke? Terhadap delik aduan yang dibicarakan di Komisi 6, silakan kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan yang sudah menjadi korban, laporkan. Ya, tapi yang saya lihat di situ pembahasannya lebih kepada delik kejahatan. Ya. Jangan membawa undang-undang konsumen tetapi pembuktian peristiwa hukumnya mengarah kepada Undang-Undang 17 tahun 2023. Ini perlu saya sampaikan dan luruskan itu. Jadi jangan sesat hukum kita di Indonesia. Seperti itu ya. Dan Dokter juga membawa korban juga Bang untuk komisi 6 itu Bang. Maksudnya memang ada gitu Bang yang kontribusi dari tiket-tiket masalah itu Bang. Keren. Kalau ada korban, ya kalau ada korbannya, saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 9 di pasal 62 dijelaskan, ya. Terkait pasal 8, 9, 10 dan seterusnya, kalau ada korban yang sudah menjadi yang dikorbankan terhadap produk skincare, baik volumenya, kadarnya, berat badan dan sebagainya, laporkan, adukan dalam gugatan perdata di BPSK. Ya, seperti itu. Kemudian setelah terbukti, baru ini menjadi alat kita untuk mempidanakan yang punya produk skincare. Bukan ngelaporinnya ke Komisi 6. Tapi kalau kemudian sudah membuat aduan gugatan perdata di BPSK, lalu kemudian pemerintah dalam hal ini BPSK tidak menindaklanjuti, Komisi 6 bertindak seperti itu. Ini belum apa-apa laporan kok di Komisi 6. Kan aneh gitu seperti itu ya. Oke, ada lagi? DPR kan mengindikasikan akan serius ini Bang kasus skincare-nya. Nah mungkin Abang dari kuasa hukum owner skincare juga mungkin ya setuju gak dengan kata DPR ini? Oh, setuju dong. Setuju dong. Artinya kami lebih melihat bahwa yang mempunyai kompetensi dalam hal ini dan kedudukan hukum adalah Komisi 9. Ya, mitra Komisi 9 adalah Badan POM dan Menteri Kesehatan. Derivat dari semua ini adalah Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Jadi kalau kemudian ada ketentuan-ketentuan yang salah terkait produk klien kami,
kami lebih melihat potensialnya di Komisi 9 bukan di Komisi 6 seperti itu. Kalau rapat lagi DPR mungkin pelayanan pendidikan masih ada dulu. Kalau ada peristiwa yang dikaitkan terhadap klien kami dan itu melanggar hukum, kami akan hadiri. Ya, tapi kalau hanya dugaan-dugaan dan tidak jelas, nah ini kan ngabisi tiket saya ke Jakarta dari Medan seperti itu ya. Bapak, penegasan aja bang, udah berapa persen pas terjadi tersangka bang? Oke, ya. Penegasan aja bang. Penegasan ya. Saya sampaikan dalam KUHP. Ya, ini kan kalian tanya advokat nih ya. Kalian bukan tanya orang-orang yang ormas-ormasan ya, advokat ya. Di dalam KUHP, di dalam Perkap nomor 6 2019, kalau bukti permulaan cukup dan minimal 2 alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dan 14 terpenuhi, maka akan tersangka. Dan kami sudah menyajikan itu. Soal resminya nanti tunggu dari Polrestabes Medan ya. Kemungkinan ada jadi tersangka bang. Tapi kan kalau ada tersangka di sana, nah proses hukum di Jakarta nanti gimana nih bang? Ya, kita akan lanjutkan. Ya, proses hukum acara kan ada. Ya, di proses Polrestabes Medan, di proses di Polda Metro Jaya, di proses di Polres Jakarta Selatan. Ini kan banyak LP terhadap Dr. S itu. Ya, biarkan proses hukum berjalan. Ya, yang pasti setiap laporan-laporan yang kita ketahui, kami yakin dan percaya bukti permulaan cukup. Seperti itu. Terhadap Polrestabes lebih dari 2. Kalau di Polrestabes itu satu laporan dengan nomor 1400 tahun 2024 8 Oktober ya, satu LP, bukti permulanya sudah cukup dan lebih dari 2 seperti itu. Janganlah, nantilah press release ya. Untuk status tersangka itu dalam satu orang ini bisa lebih dari berapa instansi ya bang? Bisa ya bang? Lebih ya, maksudnya lebih dari beberapa wilkum, ujungnya gitu ya, bukan instansi ya. Bisa di Polda Metro Jaya, bisa di Polres Jakarta Selatan, bisa di Polrestabes Medan, dan akan menyusul lagi, karena laporan-laporan sedang kita susun, sedang kita dudukkan konstruksi hukumnya, dan kami yakin akan ada muncul 2 atau 3 LP lagi, seperti itu. Berarti akan ada laporan berikutnya bang? Akan ada. Rata-rata di atas 5 tahun. Bang, berarti yang sama dokter Reza sendiri itu statusnya sendiri itu gimana tuh bang? Kalau di Dr. Reza, status Dr. S itu terhadap laporannya di Polda Metro Jaya ya. Dugaan kita terhadap itu dipersangkakan dengan pasal 53 Junto 369. Itu udah sejauh mana bang? Gimana? Statusnya masih ada. Ya udah sejauh Nah, mana? sabar ya. Sabar. Tapi masih buka pintu damai nggak bang suatu saat nanti? RJ. RJ-nya ya? Ya. Oke, yang pasti begini, kalau di Polda Metro Jaya, RJ itu kan belum tidak diberlakukan terhadap ancaman di atas 5 tahun. Tidak diberlakukan seperti itu, ya. Kalau terhadap laporan-laporan klien kami yang lain seperti di Polrestabes Medan, sampai dengan sekarang si terlapor merasa bahwa dirinya masih benar, maka tidak ada RJ seperti itu. Ya, karena dia masih benar. Ya, seperti itu. Tapi dari klien abang sendiri masih membuka pintu untuk perdamaian. Setiap orang itu ya, klien kami tidak pernah merasa dendam. Ya kalau seseorang meminta maafin dong. Tetapi kalau seseorang merasa dirinya hebat dan dia benar, lah bagaimana kita maafin? Belum dong. Orang dia merasa bahwa benar akan mencari klien kita. Dia bilang bahwa klien kita itu Dr. Andreas Ciper dan itu salah. Lah, kan nggak mungkin dia minta damai. Silakan diteruskan, kita hadapi seperti itu. Oke, udah? Cukup? Oke, makasih bang.